Bab 2687. Aku datang. Pria paruh baya itu tidak menyangka warrior yang akan menghunus pedangnya pada detik pertama ketika mereka bertemu. Menurut dia, bagaimanapun juga, seharusnya mengobrol beberapa saat dulu. Namun, warrior yang memulai pertarungan segera setelah mereka bertemu. Meskipun agak tidak terduga, tapi pria paruh baya bereaksi sangat cepat. Begitu pedang warrior yang datang di depannya, dia sudah mundur sejauh puluhan meter. Serangan pedang itu tidak mengenai apapun, dan ketika warrior yang hendak menyerang dengan pedang lagi, sebuah bayangan tiba-tiba melesat ke arahnya. Bayangan ini adalah pria paruh baya itu. Warrior yang sedikit menyipitkan matanya, sedikit menoleh ke samping, dan memutar pedangnya untuk membuat potongan silang. Dan pada saat inilah, sebuah tangan meraih pedangnya. Melalui serangan pedang dengan tangan kosong. Pada saat ini, warrior yang dengan tegas meninggalkan pedangnya, dan di tangannya, sebuah pedang lain muncul. Tidak, itu adalah dua pedang yang muncul. Kali ini, dua pedang tersebut adalah pedang Slater Langit dan pedang Reanimation. Pada saat inilah, pria paruh baya itu tiba-tiba melepaskan pedangnya dan melayang mundur ratusan meter. Dan pada detik ketika dia pergi menjauh, kedua pedang itu menebas ke arah tempat dia berdiri barusan. Warrior yang berhenti, dia menatap pria paruh baya di kejauhan, dan di dalam matanya adalah keseriusan yang sangat dalam. Kesadaran bertarung lawan sangat menakutkan. Warrior yang tidak bergerak lagi. Karena pada saat ini, ruang di sekitarnya telah menekan ke arahnya. Ini bukan lagi ruang Nine Layer. Di kejauhan, pria paruh baya itu mengamati warrior yang sesaat, dan berkata, "Pantas saja tanah eskatologi rela membayarku begitu banyak, kamu memang lumayan hebat." Setelah kata-kata itu selesai, dia mengangkat tangan kanannya sedikit, dan kemudian dengan ringan berayun ke kiri dan ke kanan. Bam! Ruang-ruang yang menekan ke arahnya itu tiba-tiba diguncang hingga mundur ribuan meter. Saat berikutnya, pups! Suara robekan tiba-tiba terdengar. Di kejauhan, mata warrior yang sedikit menyipit, dan saat berikutnya, kaki kanannya mengetuk ringan ke tanah, dan seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi cahaya pedang yang melesat keluar. Dalam sekejap, bam! Sebuah suara ledakan yang mengejutkan tiba-tiba bergema di saluran ruang angkasa ini, dan kemudian, sebuah sosok terbang keluar secara langsung. Itu adalah warrior yang di tempat beberapa ratus meter jauhnya, warrior yang baru saja berhenti, dan ada sebuah bayangan hitam yang sedang melesat ke arahnya. Pihak lain tidak memberinya kesempatan untuk bernapas sama sekali. Mata warrior yang perlahan tertutup, dan di tangannya, kedua pedang itu mulai bergetar hebat. Segera, bayangan hitam tiba. Pada saat inilah, warrior yang membuka matanya. Cis-cis. Seketika, energi pedang dan jiwa pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitar warrior yang domain pedang kompleks. Sementara bayangan hitam itu masih tidak berhenti, dan segera, sebuah tangan langsung menghantam ke domain pedang kompleks milik warrior yang bam! Ruang di tempat tiba-tiba bergetar dan kemudian terdistorsi, tetapi segera, ruang di sekitarnya kembali normal. Dan warrior yang sudah berada di ratusan meter jauhnya. Penekanan kekuatan mutlak. Di kejauhan, warrior yang menyeka darah dari sudut mulutnya. Orang di depannya sangat kuat. Menurut perkiraannya, orang ini hanya sedikit lebih buruk daripada tubuh klon dari bos takdir langit itu. Sangat mengerikan begitu dipikirkan. Tidak dapat disangkal bahwa dari keempat takdir langit, terutama yang tertua itu, dia sudah jauh lebih kuat daripada banyak master di ruang alam semesta 3 dimensi ini. Jika mereka berempat bersatu, itu akan lebih mengerikan.
Di kejauhan, pria parubaya itu menunduk untuk menatap tangan kanannya. Ada banyak noda darah muncul di tangan kanannya, dan juga banyak sisa energi pedang yang berkeliaran di tubuhnya. Setelah hening beberapa saat, pria parubaya itu melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan kemudian energi pedang yang melilitnya menghilang tanpa bekas. Pria parubaya melirik warrior yang di kejauhan dengan dingin, "Kamu bisa-bisanya menyakitiku." Warrior yang tidak bicara omong kosong, tubuhnya bergerak sedikit, dan dalam sekejap, secercah cahaya pedang datang ke depan pria parubaya. Pada saat inilah, pria parubaya membalikkan telapak tangannya untuk menangkis serangan pedang warrior yang secara langsung. Namun, kekuatan dahsyat yang terkandung dalam pedang warrior yang juga mengguncang pria parubaya itu hingga mundur ke belakang tanpa henti. Ketika pria parubaya itu baru saja hendak melawan, pada saat inilah, beberapa pedang terbang tiba-tiba muncul di sekitar. Pedang 5 elemen. 5 pedang itu bagaikan 5 warrior yang, dan setiap pedang mengarah langsung ke titik vital pria parubaya. Pria parubaya sedikit mengernyit, dia tidak lanjut bertarung jarak dekat dengan warrior yang lagi, tetapi mundur ratusan meter dan langsung menjauhkan diri dari warrior yang. Tepat saat warrior yang hendak melanjutkan serangannya, pria parubaya itu tiba-tiba menutup matanya perlahan, dan saat berikutnya, tangannya mengepal menjadi tinju dan kaki kanannya menendang ringan ke tanah. Ups! Dalam sekejap mata, tubuh pria parubaya langsung berhamburan, dan tak lama kemudian, hampir 10 bayangan melesat ke arah warrior yang dari arah yang berbeda. Pada saat ini, ekspresi warrior yang berubah drastis. Tanpa banyak berpikir, warrior yang membanting pedangnya dengan kedua tangan. 2 pedang membentuk domain. Namun, bang bang bang. Serangkaian suara berat terus terdengar, dan diikuti dengan berbunyinya setiap suara, warrior yang akan mundur setidaknya 100 meter dengan cepat. Dalam waktu singkat, warrior yang mundur hampir 1000 meter. Setelah waktu 1 napas, medan menjadi tenang. Dan pria parubaya itu telah kembali ke posisi semula. Dia menatap sekilas warrior yang, dan cemoohan muncul di sudut mulutnya. Ternyata kamu juga memakai baju zirah yang setingkat senjata ajaib super di tubuhmu. Di kejauhan, warrior yang menarik napas dalam-dalam dan menenangkan ketidaknyamanan yang kuat di tubuhnya. Pada saat barusan, jika dia tidak mengeluarkan baju zirah itu, dia kemungkinan besar akan ditindas sampai mati oleh lawan. Namun, meskipun dia telah menggunakan baju zirah itu juga telah terluka parah pada saat ini. Singkatnya, baju zirah itu sudah tidak memiliki kemampuan pertahanan untuk kedua kali lagi. Warrior yang mengangkat kepalanya untuk menatap pria parubaya di kejauhan, dan pria itu perlahan berjalan ke arah warrior yang penuh senjata ajaib di tubuh. Sayangnya, semuanya hanyalah senjata yang dikenakan di permukaan, dan itu tidak ada penggunaan besar. Warrior yang tertawa ringan dan berkata, "Apakah kamu sedang bercanda? Kamu telah hidup lebih lama dariku entah berapa banyak tahun, dan kamu masih tidak mengizinkanku menggunakan senjata eksternal. Jika kamu berani, ayo menurunkan 1 tingkat dari kultivasimu untuk bertarung denganku." Pria parubaya menggelengkan kepalanya, "Aku di sini bukan untuk melakukan pertandingan denganmu. Setelah membunuhmu, aku masih punya urusan lain. Tentu saja, aku harus mengakui bahwa aku telah mengabaikan usiamu barusan. Kamu bisa memiliki kekuatan seperti ini pada usia ini, itu sudah sangat jenius. Namun, jalan jeniusmu akan segera berakhir pada saat ini." Setelah selesai berbicara, dia mengayunkan tangan kanannya dengan pelan. Bam! Sebuah aura yang kuat menyapu keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, aura pria parubaya terus meningkat,
Auranya benar-benar berbeda dari aura sebelumnya, dan momentumnya sudah sepenuhnya berbeda. Jika mengatakan bahwa dia lebih lemah dari tubuh klon bos takdir langit sebelumnya, maka dianya sekarang mungkin tidak lebih lemah dari tubuh klon bos takdir langit lagi. Jelas, dia tidak menggunakan kekuatan yang sebenarnya sebelumnya. Dan sekarang, dia tidak ingin membuang waktu lagi. Di kejauhan, warrior yang melihat kedua pedang di tangannya, dan segera, Shiro muncul di depannya. Warrior yang mengusap wajah kecil Shiro menyeringai, lalu dia meraih kedua pedang itu dan menyatukannya dengan ringan. Dan begitulah, kedua pedang itu digabung menjadi satu. Setelah kedua pedang itu bersatu, Shiro buru-buru bergegas masuk ke pagoda Hongmeng, dan kemudian memandang warrior yang di luar dengan sedikit panik. Di luar pagoda Hongmeng, warrior yang melihat pedang di tangannya, pada saat ini, dia jelas merasa bahwa pedang ini menjadi sedikit berbeda. Saat ini, pria parubaya itu tiba-tiba menghilang di tempat. Semacam momentum kuat tiba-tiba menyapu melalui saluran ruang angkasa ini. Bam! Seluruh saluran luar angkasa bergetar hebat dalam sekejap, seperti terjadi gempa besar. Mata warrior yang perlahan tertutup, dan pedang di tangannya mulai bergetar hebat. Jurus revisi. Pria parubaya itu semakin dekat dengan warrior yang, dan tak lama kemudian, warrior yang menghunus pedangnya. Dan pria parubaya itu juga meninju pada saat yang sama. Pada saat ini, sama sekali tidak ada teknik apapun, hanya melawan secara langsung. Karena kekuatan pria parubaya telah mencakup semua domain warrior yang, alam serta kekuatan lawan jauh melampaui dirinya, bisa dikatakan bahwa dia telah memecahkan segala trik dengan murni kekuatan sendiri. Warrior yang tidak punya pilihan selain melawan secara langsung tanpa menggunakan teknik. Jika dia mundur, momentumnya akan lemah, yang malah akan membuatnya berada dalam situasi buntu. Selain itu, di belakangnya adalah penghalang ruang, dia sama sekali tidak punya jalan mundur lagi. Kekuatan serangan pedang warrior yang kali ini juga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kali ini kedua pedang digabung menjadi satu. Kedua pedang itu sendiri adalah keberadaan yang melampaui senjata ajaib super. Sekarang karena telah disatukan, kekuatannya tidak sesederhana 1+1. Apalagi warrior yang telah menambahkan domain ganda serta niat ganda kali ini. Tak lama kemudian, pria parubaya menghantamkan tinjunya ke ujung pedang warrior yang. Pedang di tangan warrior yang bergetar hebat, namun pedang itu masih langsung ditusukkan ke lengan pria parubaya, dan kemudian itu terus bergerak maju menempeli lengan pria parubaya. Pria parubaya itu terlintas tatapan ganas di matanya, dia tidak mundur, tetapi terus menyerbu ke depan, dan langsung membiarkan pedang warrior yang menembus tubuhnya. Namun, tinjunya juga mengenai dada warrior yang. Bam! Baju zirah yang dipakai warrior yang langsung hancur, dan tubuh warrior yang bahkan langsung terbang terbalik ke belakang. Di udara, banyak darah menyembur keluar dari mulut warrior yang. Dan pada akhirnya, dia menabrak di dinding luar angkasa tidak jauh di belakangnya. Bam! Warrior yang jatuh, tetapi segera berdiri. Perutnya juga dipukuli hingga penyok. Jika baju zirah itu tidak menghalangi serangannya, pukulan tadi akan menembus tubuhnya. Dapat dikatakan bahwa baju zirah itu telah menyelamatkan nyawanya. Di kejauhan, pria parubaya melirik lengannya yang tertusuk, dan tak lama kemudian, dia langsung memotong lengan kanannya. Karena di lengan kanannya terdapat kekuatan reanimation dari pedang warrior yang itu, dan kekuatan itu sedang melahapnya gila-gilaan. Jika dia tidak memotong lengannya, dia bahkan akan kehilangan nyawanya sendiri. Pria parubaya menatap warrior yang di kejauhan, hampir gagal. Setelah dia selesai berbicara,
lengan kanannya langsung tumbuh kembali dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah lengan kanannya pulih, pria paruh baya berjalan perlahan menuju warrior yang. Sebuah tekanan tak terlihat muncul di atas kepala warrior yang dari udara tipis. Di kejauhan, mata warrior yang perlahan tertutup, dan tangan kanannya memegang pedang dengan erat di tangannya. Secara bertahap, seluruh tubuhnya mulai bergetar, dan rambutnya mulai memerah sedikit demi sedikit. Ilmu pedang kebencian, singkatnya, juga bisa disebut sebagai ilmu pedang iblis. Ilmu pedang semacam ini sebenarnya adalah ilmu iblis. Tepat ketika warrior yang hendak memasuki keadaan itu sepenuhnya. Aku datang. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga warrior yang bersambung.